Konsolidasi Partai Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. Hanya tinggal selangkah lagi. Pembicaraan fokus ke siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Partai Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres Anies. Jika ini disetujui, deklarasi akan segera dilakukan. Partai Nasdem mengusulkan Khofifah Indar Parawansa atau Gubernur Jawa Timur atau Andika Perkasa Panglima TNI untuk dampingi Anies. Sementara PKS menawarkan nama Hidayat Nur Wahid, Iwan Prayitno, dan Ahmad Heriawan untuk dipertimbangkan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ada sejumlah pihak yang mengusulkan agar Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid atau Mahfud MD. Nama Suitrino Bahir juga masuk di radar cawapres Anies. Secara prinsip, tiga partai ini sudah punya capres definitif, yaitu Anies Baswedan. Sepakat dan kompak, hanya perlu ijtihad terkait cawapres, mana yang lebih berpeluang menang dan diterima oleh tiga parpol pengusung. Hanya itu saja. Keputusan tentang siapa yang akan jadi pendamping Anies nampaknya akan menentukan kapan Anies dideklarasikan oleh tiga parpol tersebut. Jumlah parpol pengusung Anies akan bertambah jika Ganjar Pranowo tidak berani nyapres di luar tiket PDIP. Ganjar adalah calon yang nampaknya didukung oleh istana. Sejumlah partai koalisi pemerintah, terutama yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, didorong untuk mendukung Ganjar. Ini sekaligus ancaman bagi PDIP. Sudah lama istana dan PDIP punya pilihan politik yang tidak hanya berbeda, tapi berseberangan. PDIP calonkan Puan Maharani, sedangkan istana dukung Ganjar. Kenapa PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo, padahal elektabilitasnya berada di atas Puan? Karena Ganjar menjadi ancaman terah Soekarno untuk memimpin PDIP ke depan. Ganjar berkuasa, hampir pasti PDIP diambil alih. Puan tidak sekuat Megawati, pendiri PDIP. Puan harus ambil dulu PDIP, perkuat posisinya, konsolidasikan semua simpul partai, baru bisa kendalikan kader lain. Jika tidak, PDIP bisa lepas dari terah Soekarno. Apabila Ganjar tidak nyapres, maka besar kemungkinan PAN dan P3 akan ikut merapat ke Anies Baswedan. Alasannya, pertama, para pemilih dua partai Islam ini mayoritas pendukung Anies. Bisa jeblok elektoralnya jika dua partai ini tidak mengusung Anies. Kedua, bagi kedua partai Islam ini, hambatan untuk mengusung Anies tidak ada lagi jika Ganjar tidak nyapres, karena istana nyaris tidak punya calon kuat. Ketiga, peluang Anies menang sangat besar. Jika Ganjar tidak nyapres, pilihan rasional bagi Jokowi adalah mendukung Anies Baswedan. Kepada Anies, Jokowi masih bisa bicara setara. Beda dengan Megawati, Jokowi adalah petugas partai. Tidak setara, tapi superior inferior, karena ada posisi atas bawah di struktur partai. Meskipun posisi netral tetap menjadi pilihan terbaik dan yang paling ideal buat Presiden Jokowi. Bagi parpol pengusung Anies, ada keuntungan elektoral. Anies sedang beranjak popularitas dan elektabilitasnya. Partai yang mengusung Anies akan mendapat efek elektoral. Ini keniscayaan politik. Para pendukung Anies akan memilih parpol yang memberi tiket ke Anies. Terutama pemilih militan Anies hampir pasti akan meninggalkan parpol yang tidak mengusung Anies. Ada sejumlah anggota DPR dan DPRD akhir-akhir ini telah meninggalkan parpol lamanya dan bergabung ke Nasdem. Satu alasan yang paling kuat, karena Nasdem sejak deklarasikan Anies makin diminati oleh para pemilih Anies.
nyalek via Nasdem saat ini dianggap lebih menjanjikan. Pemilih Muslim hampir pasti banyak yang meninggalkan partai-partai Islam dan pilih Nasdem jika partai-partai Islam tersebut tidak mengusung Anies di Pilpres 2024. Ini bagian dari dinamika politik yang wajar dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Jika setelah Anies tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2022, lalu 3 partai segera deklarasikan Anies beserta pasangannya, maka ada beberapa keuntungan. Pertama, elektoral parpol pengusung Anies diprediksi naik. Kedua, koalisi ini akan semakin kokoh dan tidak mudah digoyang. Ketiga, partai ini akan bisa bahu-membahu hadapi setiap serangan dan segala upaya pencegalan dari pihak lain. Keempat, punya waktu kampanye cukup panjang. Kelima, akan menjadi daya tarik parpol lain untuk ikut bergabung, terutama P3, PAN, dan Golkar.